Welcome to Dark Trail ID. Drama korupsi gula mengungkap tabir gelap impor gula yang menjerat ex-Menteri Perdagangan. Jakarta kembali diguncang oleh berita besar dari institusi penegak hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan penetapan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait impor gula tahun 2015 dan 2016. Tersangka pertama adalah sosok publik yang tidak asing lagi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Hoth.L. Yang kedua adalah seorang pejabat penting di Badan Usaha Milik Negara, yakni Direktur Pengembangan Bisnis PT, Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, berinisial CS. Kasus ini menyoroti bagaimana kebijakan strategis di sektor pangan yang seharusnya menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat disalahgunakan untuk kepentingan jejak manipulasi dan penyimpangan prosedur yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Kronologi skandal impor gula tahun 2015. Kejaksaan mengungkap bahwa peristiwa bermula pada tahun 2015 ketika Indonesia justru mengalami surplus gula. Berdasarkan rapat koordinasi lintas kementerian yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2015, disepakati bahwa kondisi pasokan gula nasional tidak membutuhkan tambahan impor. Namun, keputusan ini tampaknya tidak digubris oleh Menteri Perdagangan saat itu, Tom Lembong. Alih-alih memperkuat distribusi gula domestik, Lembong diduga memberikan izin impor kepada perusahaan swasta bernama PT AP untuk mendatangkan gula kristal mentah dari luar negeri. Izin ini diberikan tanpa melalui mekanisme koordinasi antar kementerian dan tanpa didukung rekomendasi dari instansi teknis terkait yang bertanggung jawab atas evaluasi kebutuhan real gula dalam negeri. Padahal, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 5/127 Tahun 2004, pemerintah hanya dapat mengimpor gula kristal putih dan hanya oleh perusahaan milik negara, bukan entitas swasta. Bahkan, ketentuan itu secara tegas melarang pengolahan gula mentah menjadi gula konsumsi oleh pihak swasta karena berisiko mengacaukan struktur pasar dan harga. Namun, dalam kasus ini, Tom Lembong tidak hanya memberikan izin impor gula mentah, tetapi juga mengizinkan PT AP untuk mengolah gula tersebut menjadi gula kristal putih. Dengan demikian, praktik ini tak hanya menyalahi prosedur administratif, tetapi juga membuka ruang bagi kartel dan praktik manipulatif dalam distribusi pangan pokok nasional. Modus operandi dan peran PT PPI dalam skema korupsi. Memasuki tahun 2016, kasus semakin rumit ketika tersangka kedua, CS, diduga melakukan langkah-langkah strategis yang turut memperparah kerugian negara. Dalam rangka menanggapi kebutuhan nasional akan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton, CS justru mengambil langkah yang bertentangan dengan regulasi. Alih-alih mengimpor gula kristal putih langsung melalui BUMN, CS malah menginstruksikan seorang senior manajer di PT PPI untuk mengadakan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta. 8 perusahaan tersebut sejatinya hanya memiliki izin industri untuk memproduksi gula rafinasi, gula khusus untuk keperluan industri makanan, minuman, dan farmasi. Mereka tidak diperbolehkan memproduksi gula konsumsi masyarakat. Namun, 8 perusahaan itu tetap mengimpor gula kristal mentah, mengolahnya menjadi gula kristal putih, lalu menjualnya ke PT PPI, seolah-olah produk tersebut didatangkan langsung dari luar negeri. Dalam praktiknya, PT PPI kemudian mendistribusikan gula tersebut ke masyarakat dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, HETA, yang telah ditetapkan pemerintah. Jika HT gula pada saat itu sebesar Rp13.000 per kilogram, maka harga jual dari perusahaan Tantan ini kepada masyarakat mencapai Rp16.000 per kilogram. Hal ini menciptakan distorsi harga yang besar dan membebani konsumen, terutama masyarakat kelas bawah yang sangat bergantung pada harga stabil bahan pokok. Lebih mencengangkan lagi, menurut Kejaksaan Agung, praktik tersebut tidak hanya menyalahgunakan izin impor, tetapi juga memanipulasi asal barang.
Gula yang seolah-olah didatangkan dari luar negeri sebenarnya diproduksi dan dijual oleh 8 perusahaan swasta dalam negeri. Skema ini dinilai telah merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah akibat praktik markup harga dan penghindaran ketentuan hukum. Kejaksaan bertindak, 2 tersangka langsung ditahan. Atas perbuatannya kedua tersangka, Tom Lembong dan CS, langsung dijebloskan ke tahanan untuk 20 hari ke depan. Tom Lembong ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Mereka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang dapat diancam dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Saat melintas di depan awak media, Tom Lembong menyatakan bahwa dirinya akan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. "Semua saya serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya singkat, menolak memberikan komentar lebih jauh soal tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Kontroversi dan aroma politisasi. Kasus ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik mengenai kemungkinan politisasi. Mengingat Tom Lembong adalah mantan pejabat tinggi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagian kalangan menilai bahwa kasus ini bisa saja memiliki dimensi politik, terlebih ketika proses penyidikannya baru diumumkan secara terbuka 9 tahun setelah kejadian. Namun, Kejaksaan Agung membantah keras tudingan tersebut. Dalam konferensi pers, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Kohar, menegaskan bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong sudah berlangsung cukup lama, dan keputusan penetapan tersangka dilakukan setelah bukti dinilai cukup kuat. Penyidikannya sudah berjalan lama, tidak ada pola politisasi. Semua berdasarkan alat bukti dan keterangan yang lengkap, tegas Abdul. Dampak sistemik terhadap ketahanan pangan. Kasus korupsi ini juga menggarisbawahi lemahnya pengawasan terhadap kebijakan strategis di sektor pangan. Ketika pengambilan keputusan dikuasai oleh segelintir elit tanpa kontrol institusional yang kuat, maka celah penyalahgunaan menjadi sangat besar. Gula adalah komoditas strategis. Sebagai bahan pokok sehari-hari, ketersediaannya berdampak langsung pada inflasi, daya beli, dan stabilitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan terkait impor dan distribusinya tidak bisa dilakukan secara sembarangan, apalagi berdasarkan pertimbangan keuntungan pribadi atau kolusi antar korporasi. Dengan membuka celah bagi perusahaan swasta menguasai skema impor tanpa evaluasi menyeluruh dari kementerian terkait, kebijakan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah. Harapan dan langkah selanjutnya. Kasus ini menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pangan. Publik kini menantikan apakah pengusutan kasus ini akan menjangkau aktor-aktor lainnya, termasuk pihak swasta yang turut menikmati keuntungan dari manipulasi impor ini. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemberian izin impor, distribusi gula, dan pengawasan internal BUMN seperti PTPI juga harus segera dilakukan. Jangan sampai kasus serupa terulang kembali di masa depan dengan komoditas berbeda seperti beras, daging, atau minyak goreng. Kejaksaan Agung telah menunjukkan langkah tegas. Kini giliran institusi lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki sistem yang selama ini terlalu mudah disusupi kepentingan oligarki. Penutup, skandal korupsi impor gula ini adalah cerminan nyata dari bagaimana keputusan elit jika tidak dikawal oleh transparansi dan akuntabilitas dapat merugikan jutaan rakyat kecil. Ketika kebijakan pangan hanya menjadi alat permainan segelintir orang, maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh bangsa. Kita berharap agar kasus ini menjadi pelajaran pahit yang membangunkan kesadaran kolektif bahwa urusan pangan tidak bisa dijadikan komoditas politik atau ladang korupsi.
Kedepan diperlukan reformasi mendalam dalam tata kelola komoditas strategis demi kedaulatan pangan yang adil dan berkeadilan sosial. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.